Jadi kita buat dulu list, custom list, kita pilih item. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Aku Akuntan. Di video kali ini kita akan belajar menggunakan Mayop Accounting untuk praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Sekarang kita akan buat file baru untuk akuntansi manufaktur. Kita klik create. Jadi ketika kita akan membuat baru, klik create. Kalau sudah ada file yang kita simpan, kita buka kembali, kita klik open. Tapi sekarang kita gunakan create. Kita klik next. Kita buka soal untuk siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Kita pakai contoh CV Roti Jaya. Ini alamatnya, kemudian ada NPWP, nomor telepon, email. Kita masukkan ke data perusahaan. Kita masukkan alamatnya, kemudian phone number. Untuk faxnya sama. Lalu alamat emailnya. Kita klik next. Lalu current financial year adalah tahun buku di mana untuk CV Roti Jaya ini menggunakan Mayop. Kita gunakan 2018. Kemudian last month of financial year-nya adalah, karena ini periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, maka last month of financial year-nya adalah 31 Desember. Ini sudah Desember. Kemudian conversion month-nya adalah Desember. Karena ini ada neraca saldo per 31 November, berarti kita akan membuat transaksi bulan Desember. Kita gunakan number of accounting period-nya adalah 13, biar nanti kita mudah untuk membedakan antara transaksi penyesuaian dengan transaksi biasa. Kemudian next, kita next lagi jika ini periodenya sudah benar, jangan sampai salah. Ini conversion month-nya adalah mulai 1 Desember 2018. Kemudian financial year-nya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Hati-hati jangan sampai salah menginputkan tanggal ini. Next, untuk pilihan build your account list, kali ini kita akan menyusun sendiri. Jadi kita tidak import. Yang kedua ini adalah kita import dari list yang sudah kita buat di Excel, kemudian kita compare ke TXT. Namun untuk CV Roti Jaya ini kita akan to build my own account list. Jadi kita menyusun sendiri akun-akun kita di Mayop ini. Kita next. Sekarang kita save CV Roti Jaya ini. Kita next. Kita klik comment center. Oke, step selanjutnya adalah kita buat teksnya, teks kode. Untuk di Mayop versi 24 ini, untuk import deti ini bisa kita hapus. Kita edit, delete teks kode, klik OK. Kemudian non teks ini bisa kita rubah tidak kena pajak. Kita close dulu. Kita akan buat account terlebih dahulu saja. Kita coba minimize ini. Jadi kalau ada yang masih bingung bagaimana cara meminimize ini sekalian ya, kita klik ini. Kalau restore ini kita minimize, ini kita bisa tarik seperti ini. Kita geser. Oke, sekarang kita cari daftar akunnya untuk CV Roti Jaya. Ini kita bisa buat account list di sini. General check account ini kita bisa rubah menjadi kas di tangan. Hati-hati pemilihannya ini tetap bank. Kemudian undeposit
pound. Undeposit fund ini bisa kita rubah kas di tangan. Piutang ini kita rubah di trade debtor. Ini kita rubah menjadi piutang usaha. Kemudian ada persediaan, ini kita new saja. Persediaan bahan bakunya. Current asset ya, kita rubah menjadi other current asset dengan nomor akun 11210. Satu, 2, 30 ini adalah persediaan produk jadi. Kemudian ada perlengkapan 1, 3, 10. PPN masukkan. Kemudian untuk fixed asset kita mulai dengan tanah. Akumulasi penyusutan bangunan. Ada kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian ada utang usaha, kita rubah dulu account payable. Ada utang usaha. Kemudian utang gaji dan upah, kita masukkan other current liability. Utang gaji. Utang beban. Utang pajak. PPN keluaran. Kemudian kita ke modal equity. Oke, equity-nya ada modal Wawan. Kemudian ada price. Oke, karena sudah ada, jika terjadi seperti ini maka this account number already exists. Ini berarti numbernya sudah dipakai. Kita cek 3200. Oke. Paid up capital. Ini bisa kita rubah. Jadi caranya seperti ini tadi, kita ulangi. Kita buka equity, cari number yang sama tadi. Kita klik 2 kali, kita rubah menjadi brief Wawan.
Kemudian kita bisa next lagi, kita rubah penjualan atau income, penjualan, kemudian retur penjualan, oke maaf, kita rubah selanjutnya harga pokok, kita masukkan cost of sale, harga pokok penjualan, kemudian biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, kemudian kita masuk ke beban expense, oke, terjadi lagi akun yang sama, kita rubah menjadi beban pajak, kemudian ada beban pemeliharaan, ada beban perlengkapan, ada beban penyusutan bangunan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, kemudian yang terakhir, masih ada lagi beban listrik, air, telepon. Kemudian ada pendapatan, kita rubah ke other income. Ini kita isi pendapatan bunga. Ada lagi pendapatan lain-lain. Oke, yang terakhir adalah beban administrasi bank. Kita masukkan ke other expense. Beban administrasi bank. Oke, sudah. Kita close untuk account listnya. Sekarang kita bisa saja langsung memasukkan ke saldo ini. Kita bisa isi ke setup, balance, account opening balance. Jadi kita bisa ketika tadi langsung input saldo bisa, kemudian kita masukkan saat seperti ini bisa. Kita posting, kasih tangannya 3 juta. Oke, ini ada kesalahan, piutangnya harus kita rubah dulu. Kita coba klik OK. Kita masuk account list lagi, kita cek aset, piutang. Oke, piutang kita rubah di nomor akunnya 130. Kita close, kita coba lagi setup balance. Kita masukkan lagi 18.891.550. Kita rubah
2064350. Kemudian dalam prosesnya tidak ada, yang ada adalah persediaan produk jadi, perlengkapan pabrik, PPN masukan, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan kita gunakan tanda minus karena posisinya sudah abnormal. Peralatan 24 juta. Akumulasi penyusutan peralatan, hutang usaha, hutang gaji kosong, hutang beban 38 juta, hutang pajak kosong, PPN keluaran 1050, kemudian modal wawan, prive, kita kasih tanda minus untuk prive, penjualan 45.180.000, retur penjualan kosong, HPP 25.100.000, biaya tenaga kerja kosong, biaya overhead pabrik kosong, beban pajak 400.000, beban penyusutan bangunan 4.951.000, beban penyusutan peralatan 3.125.000, beban penyusutan kendaraan 2.872.000, beban listrik, air, dan telepon 2.300.000. Kemudian pendapatan bunga 560, pendapatan lain-lain 475, beban administrasi bank kosong. Oke, kita sudah memasukkan saldo awal. Jika ini amount left to be allocated-nya 0, berarti ini sudah balance untuk debit kreditnya. Kita oke. Untuk selanjutnya kita lanjut ke list pajak yang tadi kita belum selesai, tidak kena pajak. Ini kita rubah sales tax payable-nya menggunakan PPN keluaran. Kita gunakan PPN keluaran, kita klik OK. Kemudian value added tax ini kita rubah PPN. Kemudian keterangannya adalah pajak pertambahan nilai, rate-nya 10, kemudian VAT collected-nya adalah PPN masukan, kemudian VAT paid-nya keluaran, jadi seperti ini. Kita klik OK, kita close. Selanjutnya kita membuat daftar saldo customer dan supplier. Kita masuk ke card file, kemudian klik card list, kita klik new untuk customer,
ada toko Harum, ada C01. Masukkan semua datanya. Jakarta Utara, country-nya Indonesia, phone number-nya 0812345678. Kemudian nama kontaknya adalah Ida. Kita klik OK. New lagi untuk toko sebelah C02, kemudian Jalan Bayangkara nomor 27, Jakarta Utara, Indonesia. Phone number-nya 0815876654. Kontaknya adalah Hani. Kita bisa klik new untuk supplier. Kemudian suppliernya adalah Toko Berkah S01. Kemudian addressnya adalah Cendrawasih, Jalan Cendrawasih nomor 03, city-nya Jakarta Utara. Masih Indonesia. Phone number-nya 0878234567. Kontaknya Wawan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita new lagi untuk toko sandang S02, Jalan Kramat nomor 26, Jakarta, DKI Jakarta. Kemudian country Indonesia. Phone number-nya 0213426374. Kemudian kontaknya kita gunakan Ratu. Kita klik OK, kita close. Selanjutnya kita bisa setup link account, sales account. Kita cek di peraturan atau di informasi umum. Jadi untuk CV Roti Jaya dia mengenakan PPN 10%, kemudian ada retur penjualan, terminnya N30, kemudian dendanya 1% dari nilai faktur. Kemudian untuk pembelian juga ada net 30, dendanya 1% dari hutang. Diskon tidak ada. Nah, yang penting adalah untuk sales link account ini asset account for tracking receivable adalah, jadi ketika di sini kita ada receivable, ini adalah piutang usaha atau kita biasanya menggunakan account receivable. Piutang usaha sudah dirubah, ini kas di tangan sudah benar. Kemudian I access charge for late payment, diskon tidak ada, tidak usah digunakan. Kemudian late payment, keterlambatan, kita gunakan
Late fees collected ini adalah beban keterlambatan, kita boleh gunakan ini. Termnya kita gunakan in a gift, diskon D0, balance due-nya adalah 30. Early payment diskon tidak ada, tapi ada 1% untuk biaya keterlambatan. Tax kodenya adalah PPN, kita use. Kemudian freight tax kodenya adalah, jadi beban angkut tidak dikenakan pajak, kita gunakan OK. Kita klik OK, kemudian setup untuk link account purchase. Nah, ini harus dirubah hutang usaha seperti ini. I can receive ini tidak usah, I pay freight on purchase tidak perlu. Kemudian I take discount, dia tidak mendapatkan diskon juga, tapi ada biaya keterlambatan, kita tetap gunakan late fees paid ini. Termnya kita rubah in a gift, diskon D-nya 0, balance due-nya sama 30, early payment tidak ada, kita gunakan pajak PPN, kemudian freight tax kodenya NT. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan saldo untuk customer dan supplier, kita klik setup, balance, dan customer balance. Jadi ini kita klik add sales. Customer name-nya adalah Toko Harum, N/30, invoice-nya 0, kemudian tanggalnya juga, karena ini saldo awal, kita masukkan tanggal 1/12/2018. Keterangannya kita kasih saldo awal piutang usaha 700.000. Kita no tax karena sebelumnya ini sudah termasuk tax. Kita record, kemudian add sales lagi untuk toko sebelah. Invoice-nya 0, tanggalnya sama untuk saldo awal. Ini bisa kita rubah termnya di sini seperti ini. Balance due-nya kita isi 30, late payment-nya 1. Kita klik OK, N/30. Kemudian including tax-nya adalah 1.100.000. Kita record. Ini tadi bisa kita rubah jika ingin merubah seperti ini. Balance due-nya sama 30, for late payment-nya 1. Oke. Ya, out of balance-nya sudah 0, berarti sudah imbang. Kemudian kita close, kita setup lagi balance untuk supplier. Ada 2 suppliernya. Kita add purchase untuk toko berkah. Ini bisa kita rubah juga. In a gift, balance due-nya 30. Kemudian OK. PO-nya 0, tanggalnya kita rubah tanggal 1/2018. Saldo awal hutang 1.200.000, no tax. Dari code add purchase untuk toko sandang. Ini bisa kita rubah juga.
balance 2 30. Oke. Tanggalnya 1/12/2018, saldo awal hutang kemudian 10 juta. Kita klik record. Oke, sudah balance, kita close. Step selanjutnya adalah kita membuat daftar persediaan, karena berbagai macam ada persediaan untuk manufaktur, ada produk jadi, bahan baku dan penolong. Jadi kita buat dulu list, custom list, kita pilih item. Ini kita kasih tipe, kita beri tipe untuk item, lalu klik OK. Setelah OK, kita list lagi, kemudian custom list item. Ini yang bawahnya ya, custom list item. Nah, ini kita bisa klik new. Tipenya adalah produk jadi. Kemudian new lagi, bahan baku dan penolong. Kita klik OK. Close. Kemudian kita ke inventory. Kita bisa ke item list. Kita klik new. Item numbernya adalah M01, name-nya roti tawar. Karena roti tawar ini adalah produk jadi, berarti kita hanya membeli dan kita hanya menyimpannya. Jadi kita buat untuk persediaan saja. I sell ini berarti penjualannya. Kemudian untuk produk jadinya adalah ini. Nah, untuk I buy this item ini masuk ke harga pokok. Jadi kita gunakan harga pokok penjualan. Seperti ini. Kemudian di item details ini bisa kita gunakan tipenya adalah produk jadi. Deskripsi ini bisa kita isi persediaan produk jadi. Seperti ini. Kita klik OK. Teksnya kita isi PPN. Kita klik OK lagi. Seperti ini. Kita new. Untuk M02, name-nya adalah terigu. Karena terigu ini adalah persediaan bahan baku dan penolong, masih berupa bahan, berarti kita membeli dan menginventorinya, bukan menjual. Jadi kita pakai I buy this item and I inventory. Jadi persediaan bahan baku dan penolong. Jadi hati-hati kita gunakan akun yang persediaan bahan baku dan penolong. Di item details ini bisa kita rubah menjadi bahan baku dan penolong. Di sini juga bisa persediaan bahan baku dan penolong. Klik new lagi. Oke, PPN-nya kita isi dulu. Kita new M03 biang roti. Sama, ini hanya membeli dan menginventori. Detailnya adalah bahan baku, persediaan bahan baku dan penolong. Klik new lagi. Ini M04 gula. Item detailsnya kita isi lagi. Ini persediaan. Kita new lagi. M05 bahan pengawet. Item details diisi juga. Kita klik new lagi untuk M06 mentega. Item detailsnya diisi.
Kita klik new, kemudian M07 garam. Klik OK. Oke, persediaan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam persediaan. Yang roti tawar adalah produk jadi. Kemudian kita close. Selanjutnya kita masukkan untuk saldo persediaan produk jadi dan bahan baku dan penolongnya. Kita masuk ke inventory, count inventory. Oke, perhatikan untuk counted yang diisi adalah kolom counted. Roti tawarnya adalah kuantitasnya 50, kemudian terigu 150, biang roti 5, gula 20, bahan pengawet 2, mentega 25, garam 6. Kemudian kita klik adjust inventory, kita klik continue, opening balance. Inventory journal number ini bisa kita isi 1, kemudian tanggalnya karena ini persediaan awal, kita kasih tanggal awal Desember, saldo awal persediaan. Unit per cost-nya kita perhatikan harga per unitnya adalah 13.500, kemudian terigu 8960, biang roti 25, M04 12.680, kemudian M05 nya 20.000, M06 10 150, M07 8000. Kita coba Ctrl R. Oke, persediaan produk jadi 675, betul ya. Kemudian bahan baku dan penolong ini totalnya 1344, 125, 253, 640.000, 253.750, 48.000. Kita klik OK, kita record. Oke, perhatikan untuk persediaan karena ini menggunakan persediaan di sini tertulis metode penilaian persediaan digunakan rata-rata bergerak. Kita bisa set item price-nya di sini. Ini sudah menggunakan average cost. Jangan sampai keliru ngeklik yang last cost. Kita gunakan average cost. Kita klik OK. Oke, seperti itu. Oke, demikian setting awal untuk CV Roti Jaya perusahaan manufaktur dengan menggunakan Mayop versi 24. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Jika ada yang perlu ditanyakan, saran, kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share dan like video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.